Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabanal kiram, ya warga NU dimanapun Anda berada, melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Ya, jadi kalau yang belum menonton videonya bisa ditonton di sini ya. Jadi bisa diklik di sini, nanti insyaallah melihat video yang pertama. Biar afdol, biar secara seluruh. Sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang dijuluki atau diberi lakop As-Siddiq itu karena Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi kembali ke Mekah dan memberitahukan kepada seluruh manusia di sana. Kemudian Abu Jahal juga mengumpulkan kaumnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada mereka tentang apa yang beliau lihat. Lalu salah seorang musyrikin berkata, "Aku adalah orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, bagaimana bangunannya, bagaimana detail keadaannya, dan seberapa dekat dengan gunung di sana. Maka jika Muhammad jujur dan benar, akan aku beritahu kalian, dan jika Muhammad berbohong, maka akan aku beritahu kalian." Maka datanglah kaum musyrikin tadi tersebut kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, aku adalah orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, maka ceritakanlah kepadaku bagaimana bangunannya, keadaannya, dan kedekatannya dengan sebuah gunung di sana." Maka Baitul Maqdis diperlihatkan kepada Nabi dari tempat duduknya, sehingga Nabi melihat Baitul Maqdis seperti salah seorang di antara mereka melihat rumahnya, ya. Di antara kita melihat rumahnya. Maka Nabi menjelaskan bangunannya secara detail, begini dan begitu, keadaannya seperti ini dan itu. Ia dekat dari gunung sedekat ini dan itu. Maka orang musyrik tadi tersebut berkata, "Engkau benar wahai Muhammad." Dalam satu riwayat ia berkata, "Adapun tentang gambaran Baitul Maqdis, maka Muhammad benar-benar memberitakan yang sebenarnya." Tentang peristiwa inilah seorang penyair bersenandung ya. Jadi ini syair-syair ya. Jadi ada peristiwa kejadian di mana setelah kejadian ini ada ulama sehingga membuat syair tentang kejadian ini, yaitu yang mempunyai wal masjidul aqsa alaihi minat tuqa hulalu wa min nuril hadi hulalu wa min nuril huda la'u wal anbiya'u bibabihi qad syaqahum nahwan nabiyyi mahabbatu warido. Ya sahibal mi'raj faqal muntaha laka wahdakal mi'raju wal isra'u. Ya wasifal aqsa ataita biwasfihi wa ka'annaka ar-rassamu wa ka'annaka ar-rassamu wal banna. Maknanya adalah Masjid Aqsa dihiasi dengan hiasan-hiasan takwa dan bersinar dengan cahaya petunjuk Allah. Para nabi berada di pintu Al-Aqsa terbawa oleh ridho, kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang diberikan mi'raj ke atas Sidratul Muntaha, hanya kepadamu lah diberikan mukjizat Isra wal Mi'raj. Wahai orang yang memberikan gambaran tentang Masjid Al-Aqsa, Anda telah menggambarkan dengan tepat seakan Andalah arsitek dan
orang yang membangunnya. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kenabiannya tanpa bisa terbantahkan oleh siapapun. Ya. Jadi semoga kita umatnya Nabi Muhammad SAW dikumpulkan bersama kekasih kita yaitu Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala, di Firdaus A'la. Jadi kita berharap dengan peristiwa-peristiwa Isra wal Mi'raj jangan sampai pemahaman kita tentang Allah dan Rasulullah itu bertemu secara fisik, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa Allah di atas langit, tidak boleh. Karena arah, karena langit, karena tempat itu semuanya makhluk Allah. Allah menciptakan seluruh makhluknya, tetapi Allah tidak butuh pada seluruh makhluknya. Allah sebelum menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Sebelum menciptakan arah, Allah ada tanpa arah. Sebelum menciptakan makhluk, Allah ada tanpa makhluk. Sebelum menciptakan zaman atau waktu, Allah ada tanpa waktu. Dan setelah Allah menciptakan seluruhnya, semuanya, tempat, arah, waktu, dan seluruhnya, seluruh makhluknya, tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Allah tidak butuh pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan sesuatu apapun itu tidak serupa dengan Allah. Mahma tasawwarata bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benak pikiran kita tentang Allah, maka sesungguhnya tidak seperti itu. Wadi, jelas? Jadi semoga kita diselamatkan oleh Allah dan dijadikan orang muslim, orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Sehingga kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Ta'ala. Allahumma jama'na bihabibika Muhammad fil firdausil a'la wa dawina ya Rabbana binadaratin minhu warzuqna syarbatan min haudihi la nadma' ba'daha ya Rabbal alamin. Begitu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya tentang apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Isra dan Mi'raj, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, ikuti kisahnya di Isra wal Mi'raj berikutnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.